tadi menopause nggih. Nah nike. Dan kalau pasangannya yang memiliki pasangan gitu nggih, berarti us nike lebih sedikit dari us nggih. Nah nggih. Jangan sampai terbalik. Nggih. Yang kelima, mendukung pemberdayaan keluarga dan masyarakat dan perencanaan pangan. Tadi sudah disebutkan pangan dan pemanfaatan tanaman. Lanjut ya. Nah, niki jenis-jenis layanan di posyandu. Lanjut. Nah, mungkin udah lah nih. Kita cepet-cepetnya apa lambat? Nah, cek lagi. Karena terakhir sasaran posyandu sudah mungkin bayi baru lahir, bayi balita, ibu hamil, ibu menyusui dan ibu nipas dan pus. Ingat pus, pasangan usia subur. Lanjut. Pelaksanaan posyandu. Nah, pelaksanaan posyandu adalah kader yang difasilitasi tugas. Kader posyandu diharapkan berasal dari masyarakat setempat. Sing ado diangkat dari kader di Murtasari. Nah, itu dapat membaca dan menulis huruf Latin. Harus dikingin. Panten nulis angka 3. Buat tulisan keuangan tinggi atau berat badannya nanti nih bisa stunting, kalius stunting nah ini diharapkan kadernya. Yang tiga, berminat dan bersedia menjadi kader. Berniat bu, bersedia. Bukan berdampar gitu. Demi kesehatan balita dan masyarakat ini. Yang keempat, bersedia bekerja secara sukarela. Sukarela benar benar bu. Nah, sukarela, nah, nikah sukarela demi kesehatan. Nah, utang harian setengah hari nih. Nah, utang harian setengah hari sukarela. Syukur-syukur mungkin sampun dapat honor dan ada yang utang harian bisa lebih setengah hari ke honornya nih. Nah, nikah. Yang kelima, memiliki kemampuan dan waktu luang. Yang sampun sibuk, ampunang pun ada kadar nih. Jadi, punya sibuknya sibuk timbang-timbang balita Nah Nicole, nanti luangkan waktu untuk barang 2 atau 3 jam. Berikutnya apa saja kegiatan posyandu. Nah Niki yang tadi dijelaskan. Persiapan pelaksanaan posyandu. Yang kedua pelaksanaan posyandu. Yang ketiga kegiatan di luar hari buka posyandu. Nah Niki yang harus dilakukan yang lanjut. Yang pertama persiapan. Next. Persiapan pelaksanaan posyandu, menyebarluaskan hari buka posyandu. Nah tadi, ibu sebelum buka posyandu, mengetap menuju balita dan semua masyarakat. Tanggal ini akan melakukan posyandu, koordinasi sama bidan desa. Dan yang kedua mempersiapkan tempat pelaksanaan posyandu, tempatnya juga ini. Nah, tempatnya posyandu, meja posyandu bakal lengkap. Berikutnya mempersiapkan sarana posyandu, alat timbalnya apakah sudah lengkap ini. Nah niki dipersiapkan dulu nggih. Berikutnya kader berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lain. Nah jika ada misalnya ingin pemeriksaan lansia, koordinasi dulu. Yang akan menghadirkan lansia, saya akan menghadirkan kader BKB untuk koordinasi dulu nggih. Nah nanti bisa koordinasi lewat via WhatsApp bisa nggih. Yang keenam, mempersiapkan bahan PMT penyuluhan. Nanti PMT-nya bisa taluh. Ini taluh, kacang hijau gitu nih. Nah, itu dipersiapkan oleh ibu kader nih. Nah, nanti juga ada di beberapa desa saking semangat dengan PMT bu, sampai ada resiko lebih anaknya. Nih balitanya beberapa nikah ada resiko lebih. Ada resiko lebih. Nah, itu nih berasal dari juga nih. Nah, saking semangat buat PMT sampai balikannya resiko lebih. Lanjut deh. Pelaksanaan posyandu. Nah, ini diharapkan tadi yang dulu kita kenal dengan 5 meja. Yang sekarang 5 langkah posyandu nih. Pangsengnya dia sing ada meja lelimo, ibu sing idang lakukan 5 meja pada kita nih. Mungkin diganti istilahnya dengan 5 tahapan atau 5 langkah. Nah yang pertama adalah pendaftaran. Nah ini erat kaitannya dengan administrasi. Ibu sudah lengkap administrasinya bu. Tapi mantan buku yang dimiliki di posyandu. Sing aku buku nih posyandu nih. Nah nike minta honornya ditingkatkan buku awal menilai nike sing ada nih. Nah ini cara memperjuangkan nanti ini.
Nah nanti bisa nih ibu dibuatkan catatan mana bukti ibu sudah melakukan posyandu. Kipak yang muni pun menimbang kan hidang ke oh ya benar kinerja posyandu sudah dibuktikan, ada catatan. Nah berupa buku KMS balita dan buku SIP ada buku SIP itu ken ada panjang benar. Semua informasi yang ada di posyandu tertuang di sana buku SIP. Nah di pendaftaran balita dilakukan dalam catatan balita, mintalah KMS buku KIA pada ibu balita. Ibu dipersilakan membawa balita ke tempat penimbangan. Berikutnya yang kedua, langkah kedua adalah penimbangan. Pakai timbangan apa ibu? Gantung. Oh, menurut kecil nih. Boleh jelaskan yang bangun digital yang tidak jelaskan yang itu. Bangun digital nih kira mana? Kalau ada yang masih menggunakan dacin, nah ini seperti ini, nah kan sudah biasa. Dacinnya kan sudah yang isi strip-strip itu oke. Artinya on-onnya nih, pun standar ke. Cara menimbangnya juga sudah, pakai celana timbang. Oh, coba ibu jelaskan bagaimana biasanya caranya menimbang balita. Nah, sekedar ibu nanti menimbang pelihnya, potret pelihnya, diu kisi buruan, diu kisi lebih yang kita nih ampasnya, ini ibu. Disampaikan Celupan yang balita, angkat yang geser yang berdua. Pertama dimasukkan dulu celana balitanya, terus diangkat, terus digantung pada timbangan, terus dilihat biar standar. Ya. Dilihat angkanya berapa. Yang pertama kita sejajarkan dulu bandul timbangnya nih. Nah, yang pertama gantung aja pada depan pokok, letakkan bandul geser pada angka 0. Ingat Nike. 0. Atur posisi angka pada batang dacin sejajar dengan mata nih. Yang ini ke batang biar sejajar dengan mata. Masing untuk tinggian kita boleh berdua ini. Berikutnya pastikan bandul geser sudah pada 0. Pasang sarung timbang dan celana timbang. Pasang dulu, setelah itu seimbangkan. Biasanya menyeimbangkan dengan apa ibu? Batu nih. Nah, batu terus kalau bisa pasir nih kan bisa pasir digantung. Sudah dia seimbang, baru kita persiapan menimbang balita lanjut. Nah, ini menimbang balitanya masukkan balita ke dalam sarung timbang. Pakaian seminimal mungkin dan geser sampai jarum tidak lurus. Geser sampai tegak luruskan sampai biasa itu. Baca berat badan balita dengan melihat angka di ujung bandul geser. Setelah itu catat, setelah kembalikan bandulnya. Ingat sebelum menurunkan balita, kembalikan bandulnya. Pangkat apa ibu? Nah, coba ini balita ini balikan bandulnya dan biar tidak risiko cedera. Lanjut. Berikutnya di pencatatan. Nah, di pencatatan pada penyelenggara pertama istilah kolom identitas yang tersedia pada KMS terbuka IA. Cantumkan bulan lahir dan bulan penimbangan anak, pindahkan hasil penimbangan dari seri kertas ke KMS, letakkan titik. Dan sudah biasa nih kulit mengisi KMS itu dari titik ini. Lanjut. Catat setiap kejadian yang dialami anak, isi kolom imunisasi vitamin A bila diberikan. Misalnya semua dari KMS ke buku KIA dan SIP. Nah, ini sistem informasi posyandu. Nah, ini harus tercatat semua. Nah, tadi yang dengar, tapi kan benar itu balita yang tadi itu standar itu. Silakan ke yang tadi disebutkan balitanya. Bapak Suren, benar itu nih, benar nih, sudah yakin artinya sudah sempat mengukur nih. Lanjut. Berikutnya di keempat meja penyuluhan. Nah, kita biasanya kalau teknik keempat ini bisa langsung nih sambil menimbang, sambil melakukan penyuluhan.
Misalnya ketemu bayi yang tidak naik berturut-turut, langsung kita kayak ini, ada cuma sampul makan bagus, kemudian berikan susu apa tidak, kemudian Nah, langsung bisa dilakukan. Berikutnya penyuluhan kelompok juga bisa dilakukan. Jadi ibu-ibu kurang asal materi penyuluhan ada di buku pink. Di buku pink ini ada. Berikutnya pelayanan kesehatan ini oleh tenaga kesehatan. Nah, ke-5 langkah posyandu. Mohon dilakukan artinya setiap posyandu tetap ada ke. Yang kecil, ini kan sudah, pasangan sudah. Yang kecil kegiatan di luar hari buka posyandu, yaitu yang pertama kunjungan rumah pada balita yang tidak hadir pada saat posyandu. Sudah dilakukan Bu? Belum dilakukan nih. Sehingga pun nanti bisa dilakukan nih. Berikutnya yang ke B, gizi kurang sudah dikunjungi? Belum juga. Kemudian PMT tidak ada isi kurang gizi guru atau rawat jalan kan tidak ada. Yang kedua, menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan posyandu termasuk penggalian dana. Ada swadaya masyarakat Bu? Tidak ada swadaya masyarakat nih. Jimpitan ke karir ini PKK kalau balita enggak ya. Biasanya ini ke swadaya masyarakat. Ada jimpitan dan ikut serta untuk datang posyandu juga nanti mungkin ditingkatkan kayak lansia, remaja, gitu. Yang 3, memfasilitasi masyarakat atau bahkan pekarangan rumah untuk meningkatkan isi keluarga, ketahanan pangan. Ini tetap misalnya menanam cabai seperti ini. Yang keempat, membantu tugas dalam pendataan, penyuluhan dan peragaan keterampilan dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat. Lanjut. Apakah posyandu ibu sudah aktif? Sudah setiap bulan. Apakah benar? Nanti coba kita simak sama-sama ini. Nah, posyandu aktif nikah disarankan nikah 80% aktif nih. Kalau di sini ada 5 mungkin sudah semua aktif nih. Nah, nikah yang pertama kriterianya melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 8 kali per tahun. Sudah 12 kali nih. Sudah begitu. Memiliki minimal 5 orang kader. Sudah nih. 3 dari 4 layanan yaitu gizi, KIA, KB dan imunisasi di posyandu memenuhi cakupan minimal 50%. Nah, ragu-ragu dimungkin. Nah, nanti jangan jelaskan layanan gizi apa yang maksud, KIA apa yang maksud, KB apa yang maksud, imunisasi apa yang maksud. Yang keempat, memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Sudah? Apa alat-alatnya? Yang kelima, mengembangkan kegiatan tambahan. Nah, Niki, kalau Niki sudah terpenuhi baru dikatakan Niki aktif posyandu. Lanjut. Nah, Niki lanjut aja. Nah, Niki kan sudah 8 kali memiliki kader juga sudah. Lanjut. Nah, Niki 3 dari 4 layanan itu. Yang pertama layanan gizi yaitu cakupan D per S. Pernah menghitung cakupan D per S? D per S. D ini ke datang, S ini ke sasaran nih. Nah, berapa D per S? Berapa yang datang dari sasaran balita ibu? Apakah mencapai sudah 50% atau di atasnya? Ada balita di sini ke posyandu Bu? Ada? Dari 2 datang 1 ini Bu? 20% ya kan? Nah, dari 10 datang 5, 20% D per S nih. Nah, ini kan dari 10 datang 10, 100% D per S nih. Nah, Nika untuk cakupan D per S datang per sasaran. Berikutnya KIA, cakupan ibu hamil yang datang ke posyandu atau Fasyankes pelayanan kesehatan mendapat layanan KIA yaitu penimbangan berat badan, ukur tinggi badan, ukur lila,
KIE mengikuti kelas ibu hamil. Ada ibu balita, artinya ibu hamil tidak diketahui, sakit sumbu brojol, maka tawang, dan berarti semua sudah diketahui dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, ini kalau ada yang tidak diketahui, nanti ke bau cakupan KIA-nya dan dibol. Dari tadi yang dengar ada 3 ibu hamil, ketiga-tiganya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Berarti KIA sudah 100%. Yang kecil cakupan KB. Nah, ini rantai dana dengan pus pasangan usia subur. Dari pasangan usia subur di banyak ibu semua pakai KB, Bu. Tidak karena alasan tertentu mungkin karena ingin punya anak seperti ini kok tidak berani. Nah, kalau tidak berani ini perlu di KIE karena sakit bisa. Nah, ini harus dari postika 50% sudah ber-KB Nah, ini sudah ber-KB, nanti baru dikatakan posyandunya aktif. Berikutnya yang kedua, imunisasi cakupan balita 0 sampai 24 bulan melakukan imunisasi dasar dan lanjutan. Sudah semua Nah, sudah semua. Lanjut. Berikutnya yang keempat, memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini alatnya. Alat ukur berat badan bayi punya Bu. Dan alat ukur timbangan bayi ini kan tidak ukur kan. Nah, Nike tadi harusnya di rumus nanti Nike diusulkan satu. Jadi kalau ada lagi usulan ke jadi Nike belum punya. Berikutnya alat ukur berat badan atau berat badan dewasa yang injak ukur. Punya semua Nah, sudah. Timbangan, dacit dan perlengkapan sudah. Alat ukur panjang bayi. Apa Bu? Alat ukur panjang Oke, cara ukur bayi ini sih dalam lucu. Nah, tidak bisa Nah, itu berarti potret itu sih tidak ngomong potret kan foto nanti ukur dan tidak bisa karena ini kalau dengan tikar pertumbuhan itu kan cuma bisa menyeleksi artinya menyeleksi biji pendek kita alat screening nih kalau ingin mengetahui berapa senti panjangnya tidak bisa nah ke alatnya adalah alat ukur panjang bayi lengkot namanya lengkot itu ditaruh di meja nanti diposisikan bayinya baru diukur nah ke mungkin nanti bisa diusulkan satu untuk satu desa satu dan kalau di pos SD sebenarnya yang ukuran panjang badan lengkot berarti belum punya lengkot berikutnya alat ukur tinggi badan sudah punya veteran bajunya itu yang pakai yang baru kita standar yang digantung namanya mikropolis. Nah, nikah digantung biasanya kalau mikropolis rata-rata digantung di ketinggian 2 meter. Nah, nikah yang standar. Nah, baru nanti bisa memotret dengan bagus. Alatnya sudah standar. Lanjut. Berikutnya mengembangkan kegiatan tambahan kesehatan. Nah, kegiatan tambahannya Nabi Manten yang ada di sini. Misalnya pos PAUD sudah PAUD sudah ada Bu? Ada di kami itu tadi. Berikutnya kesehatan reproduksi remaja, posyandu remaja belum belum. Berikutnya kesehatan usia kerja, pos UKK belum Kesehatan lanjut usia, pos lansia sudah, pos lansianya tuh ada 2 berarti. Berikutnya BKB belum aktif kalau ada nanti bisa diajak posyandu. Berikutnya pos bindu PTM, pos bindu ada belum aktif
Windu yang cek tensi biasanya tekanan darah, dan cek gula darah, gula langit. Nah, itu yang bisa diajak dalam keamanan. Berikutnya pengendalian penyakit dan penyihatan lingkungan. Kadar Kessling. Kadar Kessling ada apa? Ada kalau tidak aktif nih, nah itu bisa juga diajak. Nanti setiap bulan itu melakukan PSL nih, meratakan karena nyamuk. Pos Malbeh tidak ada, pos air, kelompok air ada bu? Tidak ada itu nih, dan sebagainya. Berarti ada 3 tadi yang aktif dan yang akan aktif PKB ini. Nah, Nike lanjut kan ke tabel. Nah, ini cara yang menghitung tadi sudah terjelaskan. Coba kita tilik sama-sama apakah posyandu termasuk strata napi. Yang pertama, frekuensi penimbangan sudah 12 kali. Berarti sudah di strata mandiri. Nah, sudah di mandiri. Rata kadar yang bertugas sudah lebih dari 5 sama dengan 5, sudah di mandiri. Rata cakupan DPRS tadi dibilang sasarannya sudah datang di atas atau sama dengan 50%. Nah, sudah di mandiri. Cakupan KIA tadi sejak Ibu hamil sudah mendapatkan pelayanan, sudah di atas 50%, sudah di mandiri. Serta cakupan KB pasangan usia subur sudah ber-KB, artinya pelayanan KB di atas 50% nih. Sudah di atas berarti sudah di mandiri. Cakupan imunisasi dasar lengkap, nah, sudah 100%, juga sudah di mandiri. Program tambahan tadi sudah ada di sini. Nah, yang aktif ada satu yaitu pos lansia berarti sudah ada, berarti positif. Nah, sudah di mandiri. Berikutnya yang 8 cakupan dana sehat. Cakupan dana sehat ada bu? Dana swadaya masyarakat yang bisa untuk menjadikan artinya posyandu itu pelaksanaannya bisa dilakukan dari dana sehat itu. Tidak ini dari dana desa Nah, jika berarti ini yang belum ada nanti jika ada swadaya masyarakat baik pembelian BMT, honor kader, jika semua bisa dilayani dari dana sehat itu baru dikatakan mandiri, atau 50% saja bisa mendanai itu dikatakan mandiri. Kalau belum niki berarti kita masih kurang berarti kurang dari 50%, berarti masih di purnama. Berarti strata posyandu di sini adalah purnama. Diingat juga tadi ditanyakan di lintas sektor pas rapat PKK mungkin, tapi strata posyandunya ingat purnama. Kok purnama? Dia dana sehatnya tercapai. Lanjut lagi. Yang dikatakan aktif tadi adalah strata purnama dan mandiri. Berarti kalau di sini sudah purnama berarti sudah aktif. Benar berarti tadi di awal benar dibilang aktif, berarti sudah aktif purnama. Demikian dari tiang bu. Mungkin ada pertanyaan singkat mantan Nah, jika flashback artinya mengingatkan kembali terkait posyandu. Ada pertanyaan dari ibu? Yang penting sudah tahu terkait stratanya dan 5 tahapan posyandu. Mungkin ada dari Ibu Surya lagi? Tahapan ininya dari 5 langkahnya. Jelas Surya. Mungkin demikian dari Tiang. Kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf jika ada salah kata. Akhiri Tiang untuk kamu sakti. Om Santi Santi. Yang menambahkan lagi sedikit ini untuk tadi tentang langkah-langkah dari kegiatan posyandu. Kan ada 5 langkah. Napi aja tadi ingat bu? Pendaftaran, penimbangan, catatan, penyuluhan, dan bayaran. Jadi nanti selama ini sudah jalan ini kan nanti satu sebagai tugas penimbang aja terus, yang satunya terus buku mencatat aja. Apa semua sudah 5 langkah sudah jalan sejak posyandu? Belum
Jadi mari kita sama-sama untuk bulan depan mencoba, nanti dia usahakan juga nanti kalau nggak dia ada teman nanti yang bisa ikut kegiatan posyandu sambil nanti menyiapkan nanti lomba desa biar kita terbiasa, Jadi nanti kan ada 5 nih kan kadarnya dibagi, Setiap kegiatan itu siapa yang bulan niki yang bertugas di pendaftaran, kemudian di penimbangan siapa, di nanti banyak pencatatannya nih sampai di penimbangan kesehatan, nanti bulan depannya digilir lagi. Jadi semua ibu kader tahu tugas dari masing-masing nih di pencatatannya juga nih seperti ibu buka ini yang tadi yang bilang selain nanti ditulis hasil timbangnya, coba juga dilihat yang di belakang itu ada grafik tentang status gizinya. Jadi sejak dini kita sudah tahu balita yang kita timbang itu gizinya bermasalah apa tidak. Ini ada laki-laki yang biru laki-laki, kemudian di sini juga ada yang perempuannya. Kalau untuk teknik pengukuran sudah bisa ibu, Kalau pengukuran timbangan digital kita buat 0 dulu timbangannya, nanti kemudian kita lihat lagi balitanya, pastikan tidak menggunakan pakaian yang tebal, pakai sepatu. Nanti di kantongnya juga coba lihat kali aja ada batu bu ya, berat nanti nama berat ya, kita cek juga, Kemudian kalau sudah 0 kita suruh sasarannya naik ke timbangan. Kita lihat di jendela bacanya itu berapa, hasilnya berapapun hasilnya yang kita peroleh itu yang kita catat. Karena 0,1 itu berpengaruh ke status gizi dari balita. Sama dengan cara pengukuran tinggi badannya juga. Di sini sudah pakai tertulis nih, yang ditarik ke. Usahakan ke jaraknya sampai 2 meter ya, udah standar itu. Posisinya diperhatikan. Pada saat mengukur balitanya, posisi betis, punggung dan pantat harus menempel. Misalnya di tembok yang rata gitu. Kalau punya rapat seperti ini, langsung kita kalau dia pakai kuncir terlalu tinggi atau pakai topi lepas nih dulu, biar nanti hasil yang kita dapat berkurang. Nanti mudah-mudahan bulan depan sudah tidak ada lagi balita yang pendek atau gizi kurang, untuk di Desa Bungkasari. Dia juga sudah mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama niki, sudah mau merelakan waktunya untuk kegiatan di posyandu, kita sama-sama untuk memantau jadi kesehatan daripada balita. Mungkin itu tambahan dari dia. Untuk pengusulan alat, untuk bisa nanti ibu sampaikan apa saja yang diperlukan, misalnya timbangan digital lah punya di semua posyandu sudah, alat ukurnya nih alat ukur tinggi, alat ukur lingkar kepalanya itu yang belum, yang midline nih kalau bisa nanti disampaikan disampaikan, dicatat apa dari masing-masing posyandu yang diperlukan. Seandainya desa belum bisa menyediakan semua posyandu, paling enggak 1 alat standar yang bisa disediakan untuk kegiatan posyandu. Selain mikrodosis, untuk yang disarankan atau yang standar sekarang untuk pengukuran tinggi badan adalah namanya alat ukur tinggi badan multifungsi. Untuk di Labak Sulen 1 kemarin 2, di Labak Sulen 2 kemarin yang sudah bawa alatnya, itu bisa dipakai untuk mengukur tinggi badan orang dewasa, balita dan bayi. Yang tadi dibilang lendol itu kan kita posisikan terlentang, itu bisa dipakai ukur. Nanti coba diusulkan seperti ini, harganya memang di bawah di atas 1 jutaan. Kemudian alat lingkar kepalanya nih yang tadi belum ada, midline-nya dengan 3 meter. Nanti ibu-ibu untuk mengukur tinggi badan bulan apa aja? Masih ingat bulan yang perlu mengukur tinggi badan selain berat badan? 4 kali dalam setahun ya. Bulan Februari yang diwajibkan, kalau misalnya sejak bulan mengukur tinggi badan, maka lebih baik lagi.
lihat empat kali dalam setahun, bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus, dan bulan November. Engkau wajib isi mengukur tinggi badan. Kalau sudah tiap bulan lebih bagus lagi, jadi tiap bulan kita bisa memantau balitanya. Engkau yang lingkar kepala dan lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas kan pernah ukur lingkar kepala, lingkar kepala. Lingkar kepala itu sudah tiap bulan kita ukur lingkar kepala. Nanti ukur lingkar lengan. Ini bisa dipakai untuk mengukur lingkar lengan atas balita dan ibu hamil. Kalau untuk balita sama juga prinsipnya nanti kita posisikan tangan balita seperti ini, tangan kiri yang diperiksa dengan kirinya. Kemudian pangkal lengan atas sama siku kita ukur dulu, nanti cari tengah-tengahnya. Kalau sudah dapat tengah-tengah kita lemparkan pitanya. Pitanya yang bagikan tidak ada satu. Nanti bisa dipijak, kalian juga bisa belajar mengukur tiap bulan. Iya pun 3 bulan sekali. Nah, nanti kan ada, nanti kita hasilkan. Kalau saya hasilkan yang sesuai, tidak boleh terlalu ketat dan tidak terlalu lemah, harus pas. Nanti di sini ada tanda panahnya nih, nah nanti yang kita catat hilang. Kalau lingkar lengan. Baik, jadi sudah saya mengukur tinggi badan, berat badan, ada lingkar kepala, lingkar lengan atas. Untuk yang umur 0 sampai 2 tahun diwajibkan juga untuk mengukur lingkar kepala, nanti bisa ditulis di sini kalau nggak sampaikan ke ibu bedanya biar nanti dicatat di buku kalian untuk memantau kondisi pertumbuhan balita. Oke? Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti saya tugas ibu ingat nanti bergilir ketika lima langkahnya. Kalau bisa mungkinkan itu untuk kunjungan rumah ke ibu balitanya nanti 1 atau 2 kadernya bergilir. Kalau misalnya ada balita yang mempunyai gizi kurang atau gizi buruk atau ada kunjungan rumah boleh bisa ikut. Oke, demikian kita masih. Mungkin di sini itu yang paket timbang gantungnya. Mungkin ada yang ditanyakan untuk yang paket timbangan digital. Ada yang bicara menggunakan itu lebih fleksibel atau ada yang ditanyakan sama tugasnya di sini ada. Bagaimana cara ibu-ibu untuk menentukan untuk balita yang termasuk gizi kurang, bukan dari kami ya, itu dari hasil penimbangan. Oke, nanti bisa dilihat seperti ini. Ada kategori status gizi berdasarkan berat badan per umur. Itu ada berat badan sangat kurang, berat badan kurang, berat badan normal, risiko berat badan lebih. Jika ada ke skornya, set skor namanya. Set skor itu ada yang kurang dari -3, itu termasuk berat badan sangat kurang. Bisa kita lihat di sini contoh. Anak laki-laki
Kalau di sini Nika ada standar-standarnya. Berat badannya Nika ada standarnya Nika mana? Ada skornya Nika 7,3. 7,3 kalau normal ada dia di tengah-tengah antara min 2 dan min 3. Nanti kita bisa baca kalau dia berat badan per umurnya itu kurang dari min 3 termasuk berat badan sangat kurang. Nah nanti ibu-ibu bisa lihat di buku pinnya Niko yang tadi kita bilang di belakang Niko, di grafik yang buku pinnya Niko. Nah sama di sini juga ada. Oke, nanti di sini ada penjelasannya Niko. Mana termasuk isi kurang. Ini misalnya ibu masukin badan aja di sini berapa. Dilihat lagi grafiknya apakah dia ada warna merah, hijau, hitam. Nah, nanti ada tulisannya ada min 3, min 1, min 2. Tadi ibu bisa lihat dari hasil pengukuran itu termasuk kemana balitanya niki status gizinya. Apa berat badannya saja yang kurang atau sangat kurang, atau nanti sudah termasuk ke gizi buruk. Dilihat juga tinggi badannya di sini ada berdasarkan berat badan per umur. Badan per umur dan berat badan berdasarkan tinggi badan. Di sini ibu bisa lihat, jadi bukan kami, bukan saya yang menunjukkan. Ini sudah ada hasil terjemahan dari hasil pengukuran yang ibu sudah lakukan. Begitu nanti dia masukkan di aplikasi, nanti hasilnya akan sama dengan jadi nanti mungkin yang belum hanya mengisi sampai di hasil pengukuran saja mulai bulan depan itu coba buka buku KIA-nya Niki, kita lihat sambil belajar. Yang lama dia isi juga tapi ininya beda, dia cerita terus. Ini buku yang revisi terbaru nih. Kalau yang lama kemarin saya lihat bukan terjemahannya berat badan sangat kurang, tapi berat badan kurus atau beta kurus, kondisi kurus. Oke, nanti sambil belajar, oke, banyak sekali ini doanya nggak bisa belajar, yang lainnya pasti bisa. Oke. Mungkin itu tambahan dari petugas gizi puskesmas kita. Mungkin teknisnya seperti itu, tapi mungkin itu cukup dipertimbangkan aja ya. Berarti tidak kita yang menentukan oh ini gizi kurang, gizi buruk, walaupun penampakannya anak tersebut tidak halus ataupun mungkin ada lagi yang menanyakan terkait penjelasan kita apakah sudah semua paham nih? Ini sambil jalan ya, kurang lebihnya kita sama-sama diskusi nih, tidak ada yang bisa, tidak ada yang butuh, mari kita sama-sama belajar karena yang kita adalah terbaik. Nanti Ricky juga tadi ada masukan katanya kalau yang terbaik itu pakai timbangan digital karena timbangannya digital. Ya, sama juga untuk timbangan bayi kan ada beberapa yang belum dapat juga, kemudian sudah dapat bukan timbangan bayi yang biasa. Katanya juga kita kalau bisa timbangan bayi pun kita pakai yang digital. Tapi nanti kalau dikumpulkan ya siapa yang bawa timbangan bayinya nanti saat posyandu tolong tempat dihadirkan sambil menunggu yang digital. Ya, karena ada beberapa bayi itu tidak sadar lagi bayinya digantung di timbangan gantungnya. Biasanya kan kendalanya di pengukuran tinggi badan ya. Jangan terakhir juga untuk yang penimbangan bayi. Kalau yang dari segi timbangan naik turun itu kan dari si desa memang mau beli timbangan yang besar itu, yang berdiri, yang seperti di pustu. Coba yang balikkan mungkin seandainya kita usulkan yang itu, nanti rencana teman-teman ibu sekalian di mana meletakkannya apa? Kan setiap hari, maksudnya pas mau nimbang, itu lumayan berat ya. Dan itu apakah nanti menjamin aman kalau misalnya kita taruh di
dibuatkan aja sekarang kesepakatan titiknya di mana tuh dihitung 2 meter biar nggak geser-geser. Jadi sebenarnya kendalanya kita kan naruhnya itu sebenarnya kalau misalnya ini resiko besar hilang. Setiap kali bayar sekarang udah agak ukir-ukiran kedua ya. Ada alat baru kok multifungsi. Yang Ada. Ya, multifungsi bisa berdiri sendiri. ada alat tampaknya. Tapi yang ukir-ukiran ya itu yang di bawah di tanah. Oh iya. Ada sejajar Pak. Ya, Ini yang udah kemudian di besi ya nanti tahu Saya orangnya setiap bulan setiap bulan ibadah ya mungkin nanti ada tambahan lagi atau ada yang lagi tidak masalah yang sekian dari kami. Terima kasih untuk waktu dan kehadirannya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Yang tutup aku Romo Santi. Om Santi Santi Santi. Kita dapat makan siang. Lalu sambil Ricky bawa pulang boleh. Mau ngiyut Ricky juga boleh. Acara bebas.
Kalau aku jalan